Lebih dari sebulan sejak jenazah Celeste Rivas Hernandez, 15, ditemukan di mobil sitaan atas nama penyanyi David. Jaksa Wilayah Kabupaten Los Angeles memberikan pembaruan. Kami akan menjelaskan arti perkembangan terbaru ini bagi kasus tersebut. Ini Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime, saya Elizabeth Milner. Pertanyaan muncul sejak ditemukannya jasad Celeste. Beberapa minggu setelah penyelidikan, belum ada penangkapan atau dakwaan, kasus masih aktif. Jaksa Wilayah Kabupaten Los Angeles menyatakan kasus ini belum diajukan ke kantornya. Sejak Celeste ditemukan di usia 15 tahun, dua pertanyaan selalu muncul di benak banyak orang. Apa yang terjadi padanya? Mengapa tak ada yang didakwa atas kematiannya? Dia pasti tidak memasukkan dirinya ke bagasi Tesla dan membungkus diri dengan plastik. Berikut garis waktunya, April 2024 keluarga Celeste di Lake Elsinore melaporkan dia hilang. Menurut laporan, dia ditemukan polisi lalu dipulangkan, namun bulan berikutnya dilaporkan hilang lagi. Setahun kemudian, Agustus tahun ini, mobil Tesla atas nama David Anthony Burke, alias David, dengan angka 4, terdaftar. Pihak berwenang menandai posisi ban mobil Tesla. Mengapa hal itu penting? Ya, karena seminggu kemudian, surat tilang parkir dikeluarkan dan 2 hari setelah itu, mobil Tesla tersebut diderek. Polisi mengetahui jasad Celeste setelah petugas derek mencium bau busuk dari mobil itu. Pada 8 September, jenazahnya ditemukan sehari setelah ulang tahun ke-15 kini, 17 September 9 hari pasca penemuan itu. Detektif Divisi Perampokan dan Pembunuhan Los Angeles Police Department menggeledah rumah sewaan David dan menyita beberapa kantong barang bukti, termasuk rekaman kamera pengawas dari dalam rumah. Sehari setelah rumah sewaan David digerebek polisi. Di Texas, polisi mengepung rumah orang tuanya usai menerima laporan penembak aktif. Kantor Sheriff Waller, ini Amber. Halo. Iya, kantor Sheriff Kabupaten Waller. Gak ada apa, kamu di mana? Oh, alamat saya adalah... Oke. Ada apa? Saya mendengar suara tembakan di dekat saya. Oke? Seberapa dekat suara itu ke rumah Anda? Mereka tampaknya persis di luar rumah saya dan saya rasa ada yang meninggal. Silakan Disneyland. Ada kejadian lagi, bisa diulangi Pak. Kami sedang buka lalu lintas. Nah itu tidak normal. Kalau kamu di alamat rolling, mereka akan khawatir soal orang lain. Nah, serius. Kamu paham maksudku? Mungkin David sedang membantu. Aku akan memilih marah. Kami menerima panggilan tentang seseorang yang meninggal. Pastikan penelepon berkata ada yang benar-benar mati. Maaf kawan, seseorang menelepon dan bilang mereka sedang duduk di sini. Itu sebenarnya, ada seseorang yang mati. Seseorang sudah meninggal. Itu yang kami punya. Ya, kami tetap berhati-hati, kamu tahu maksud saya. Apa maksudnya mencoba menakut-nakuti kamu soal ini? Rumah ini jauh dari jalan raya.
akan meletakkannya kembali di luar gerbang, sama seperti yang kamu lakukan. Menurutku ini melibatkan temanku. Jika ada yang meninggal, hidup mereka jadi lebih berarti. Aku tidak merusak gerbangmu, hanya membukanya. Bagaimana aku menemukan nomor ini? Aku juga tak punya semua nama di sini. Cukup pergi ke bagian nomor tempat kamu mengetiknya. Dan seharusnya saat kamu mengetiknya, namanya akan langsung muncul. Dia hanya memberikan 4 angka terakhirnya saja. Hei, berapa nomor lengkapnya? Pergi ke nomormu di sini. Hei, berapa nomor lengkapnya? Hah, itu nggak ada di ponselnya. Dan itu bukan. Ini bukan Texas. Itu nomor dari luar negara bagian. Seseorang mempermainkan kita, ada yang hilang. Tapi siapapun yang menelepon dari sini akan terdeteksi dan diarahkan ke pusat dispatch. Apa maksudnya? Jadi setiap kali kamu menelepon online di mana saja, itu akan mengirim sinyal ke legislatif. Itu sebabnya mereka tahu alamatnya. Dan alamat ini serta alamat ini muncul ke nomor ini. Ya Bu, disitulah dia bersandar. Apakah ada seseorang di properti saya? Bisa jadi, kami akan memeriksa properti Anda. Ya, tolong. Jadi kami akan berkeliling. Jelaskan tata letaknya. Bagaimana propertinya? Apakah tanahnya di belakang? Tidak begitu. Menjorok lebih ke belakang. Ya, ini hanya sampai di sini. Lalu kita bicara tentang pagar dengan gerbangnya. Aku dan dia akan berkeliling memeriksa, lalu pergi. Aku juga akan mengembalikan kandangnya. Aku akan mengembalikan semuanya seperti semula. Terima kasih, Pak. Aku tahu aku akan membongkarnya. Kalau ada yang bilang begitu, kita harus ke sini untuk menyelamatkan seseorang. Tahu kan? Ya, oke. Jadi itu lucu juga. Lihat, aku sebenarnya tidak suka hal seperti ini, tapi kalau aku benar-benar dalam keadaan darurat, maka Kamu punya keadaan darurat. Kamu tahu kami akan ada di sini. Oke, kami akan datang ke sini. Ya, Ya, oke. Terima kasih, Jennifer. Polisi mengatakan panggilan itu benar-benar tipuan, sebuah lelucon swatting. Tidak ada penembak aktif dan hanya keluarga David di properti itu. 2 hari setelah para detektif menggeledah properti sewaan seharga $20.000 Amerika per bulan itu, David membatalkan tur Withered World-nya. Pada 24 September, jenazah Celeste diserahkan ke keluarganya. Di hari yang sama, pekerja pindahan mengemas barang di rumah sewaan David. Pemilik rumah melaporkan bahwa manajer David mengatakan mereka akan memutus kontrak sewa dan pindah sebelum akhir minggu. Manajer David akhirnya menanggapi spekulasi yang beredar di media sosial. Dia menulis di media sosial, ini satu-satunya kali saya bahas masalah ini. Untuk saat ini, keluarga saya mengalami masa sulit karena saya ayah 3 anak. Saya tidak menerima email dan bukan teman sekamar siapapun. Saya tinggal di rumah bersama istri dan anak. Putri saya berusia 14 tahun. Berita ini berdampak besar. Saya nggak pernah email na 6 tahun suapa Donnie nak tinggal di California. Guys, bekerja jarak jauh di 95% dan pekerjaan saya jarang mengharuskan interaksi dengan klien. /David, karena banyak orang lain yang bekerja dengannya tiap hari, bukan saya. Berita ini tragis bagi banyak orang dan keluarganya. Saya berharap pihak berwenang segera menemukan penyebabnya. Izinkan saya mengingatkan banyak orang bahwa ini masih spekulasi dan dugaan. 76 Watson seling mendukung secara emosional menghadapi tragedi ini. Mohon hanya laporkan informasi faktual. Sekali lagi, David belum disebutkan oleh pejabat sebagai tersangka atau orang yang dicurigai. Ini dikaitkan dengan penyelidikan dan karena Celeste ditemukan di mobilnya, kan? Hanya tapi ada salah beberapa penggemar percaya ada sesuatu yang lebih dari cerita ini. Ada tato yang sama yang dimiliki David dan Celeste. Ibu Celeste mengatakan kepada TMZ bahwa putrinya punya pacar bernama David. Lalu, dalam lagu yang bocor, dia menyatakan cintanya kepada seseorang bernama Celeste. Lagu yang berjudul Celeste Demo Unfinished itu kabarnya bocor pada bulan Desember 2023 beberapa bulan sebelum Celeste pertama kali dilaporkan hilang. Kemudian video musiknya mulai dipandang berbeda. Sebelum membatalkan turnya, penyanyi itu dikabarkan tampil dengan peti mati di panggung. Dan dalam video musik untuk lagunya yang berjudul One More Dance, menampilkan sebuah tubuh yang diseret ke dalam bagasi mobil sangat mirip dengan bagaimana Celeste ditemukan. Dalam video itu, David berperan sebagai korban dan pelaku pembunuhan. Video itu dirilis pada bulan Februari, 7 bulan sebelum penemuan tubuh Celeste. Jadi apakah semua kali ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dari itu?
Nah, teman-teman David sebelumnya mengatakan kepada TMZ bahwa Celeste dan penyanyi itu terlibat hubungan romantis. Tapi mereka kabarnya mengatakan bahwa mereka tidak mengira dia masih anak-anak. Mereka pikir dia adalah mahasiswi di University of Southern California. Ingat, Celeste baru 15 tahun saat ditemukan meninggal, sedangkan David 20 tahun jika itu benar. Saat David merekam demo lagu Celeste, apakah dia bernyanyi tentang gadis 13 tahun saat usianya 18 tahun? Sumber penegak hukum memberitahu TMZ bahwa Celeste diduga memakai identitas palsu untuk masuk ke acara terbatas usia. Mungkin dia tidak tahu usia Celeste? Hal ini belum jelas. Baru-baru ini kami tahu David menyewa pengacara pidana terkenal. Meskipun telah diberitakan bahwa dia telah bekerja sama dengan penyelidikan polisi, David menunjuk Blair Burke sebagai wakilnya selama penyelidikan berlangsung. Namun, apakah kasus ini akan ke pengadilan? Saya ingin menekankan, saat merekam ini belum ada tuntutan diajukan ke siapapun, termasuk David. Jaksa wilayah Los Angeles County, Nathan Hodgman, menyatakan kantornya belum menangani kasus ini. Bagaimana perkembangan penyelidikan Celeste Rivas Hernandez? Banyak yang tertarik dengan kasus ini. Saat ini masih dalam penyelidikan. Kamu tahu David tersangka? Apakah ada tersangka yang kamu tahu kalian punya dalam daftar yang masih dirahasiakan? Apakah ada Salah satu yang pertama untuk tahu? Terima kasih. Penyebab dan cara kematian Celeste belum ditentukan menurut Los Angeles Police Department. Departemen sebelumnya mengatakan bahwa pemeriksa medis Kabupaten Los Angeles belum menentukan penyebab atau cara kematian Nona Rivas Hernandez. Masih belum jelas ada tanggung jawab pidana selain penyembunyian jasad. Penyelidikan masih berlangsung. So banyak sumber daya kami fokus untuk menyelesaikan kasus ini. Kini saya didampingi pengacara pembela kriminal Serena Townsend. Serena, senang bertemu lagi. Apa pendapatmu soal jaksa wilayah Los Angeles County yang bilang kasus ini belum masuk ke kantornya dan masih dalam penyelidikan tidak aktif? Ini menarik karena sudah sebulan sejak gadis 15 tahun ditemukan tewas di bagasi mobil Tesla. Kamu tahu aku memang begitu. Kayak aku saat tidak terkejut karena tapi menurutku masyarakat umum mungkin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kenapa kalian tidak melanjutkan penyelidikan? Aku hanya ingin mengatakan dibutuhkan banyak hal untuk mendapatkan bukti kuat demi vonis di luar keraguan wajar. Dan kantor kejaksaan akan menunggu sampai petugas polisi. Detektif telah melakukan penyelidikan penuh dan terakhir sehingga mereka telah mengumpulkan cukup bukti agar mereka memiliki kasus yang sangat kuat dan solid. Jadi saya kurasa tidak terlalu terkejut kalau mereka belum siap untuk mengajukan dakwaan, menuntut. Saya pikir mereka memang begitu, terutama di kasus yang disorot media seperti ini. Mereka benar-benar ingin memastikan semuanya sudah siap dan mereka punya cukup bukti. Secara hukum, apa yang diperlukan jaksa untuk membawa kasus ini ke juri? Menurut Ski, yang terpenting adalah mengetahui temuan polisi, hasil penyelidikan, serta autopsi dan penentuannya. Benar sekali. Jadi meskipun kita melihat ini dan berpikir, hey, ada seorang gadis yang malang ditemukan meninggal di mobil orang ini, seharusnya itu sudah cukup. Ternyata tidak. Mereka harus membuktikannya tanpa keraguan yang masuk akal. Jadi setelah mereka pergi ke hadapan dewan juri yang membutuhkan bukti lebih sedikit dari itu, namun jelas mereka mengincar vonis bersalah penuh saat kasus berjalan hingga akhir. Jadi kan diekspedisi memsuakan misalnya autopsi untuk menentukan cara kebencian yang penyebab kematian, waktu dan tanggal kematian, benar? Karena jika mereka ingin menuduh seseorang secara khusus, mereka harus mencoba membuktikan bahwa orang tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan itu, bahwa mereka benar-benar berada di sana, di negara itu, di tempat itu saat kejahatan terjadi. Mereka juga harus membuktikan fakta mana membunuh kejahatan bukan yang lain. Penjelasan menjadi dikirakan lainnya. Kamu tahu, mungkin seseorang dalam maksudku, ini memang terdengar aneh, tapi kamu tahu mungkin seseorang menemukan dia dan dia sebenarnya tidak dibunuh, mungkin dia meninggal karena sebab alami lalu seseorang menaruhnya di bagasi mobil. Aku tahu itu sangat tidak masuk akal. Tapi intinya adalah seorang jaksa harus bisa mengerti bahwa tidak ada penjelasan lain yang masuk akal dan tidak bersalah yang mungkin terjadi. Menurutmu kenapa David menyewa pengacara pidana padahal dia tidak sedang menghadapi tuduhan pidana? Menurutmu itu karena semua spekulasi yang beredar tentang kasus ini. Apakah karena kita tahu Celeste berusia 14 tahun dan David berusia 20 tahun? Menurutmu apa yang membuat dia sampai harus menyewa pengacara pembela pidana? Menurutku, kamu memang harus menyewa pengacara pembela pidana. Jaksa persyaratan ditemui ramentes di mobil bor, kamu memang harus melakukannya.
Iya mas, itu adalah hal yang cerdas untuk dilakukan syariah, itu adalah hal yang bijaksana. Lihat, Ikhwan yakin kebanyakan orang untungnya yang tidak pernah berurusan dengan polisi. Nah, mereka tidak tahu sistem peradilan pidana, mereka tidak tahu apa langkah selanjutnya yang seharusnya atau tidak seharusnya mereka ambil. Ini adalah situasi yang genting. Setiap langkah yang salah atau pernyataan buruk yang kamu buat atau apapun yang kamu lakukan tanpa saran dari seorang pengacara yang kamu tahu memahami sistem peradilan pidana dan memiliki pengalaman itu adalah risiko besar. So, jadi kau dalam situasi seperti ini, di mana polisi sedang menyelidiki dan mobilmu entah bagaimana terlibat, maksudku, kamu harus segera mencari pengacara. Dan aku tidak menyalahkan orang itu. Bahkan jika hanya ke kantor polisi, selalu minta didampingi pengacara. Wait, menurut kau, itu mungkin tetap jadi pilihan teraman untukmu. Tapi, kamu tahu pihak berwenang juga sepertinya sedang mencoba menyusun bahwa ini mungkin juga berpotensi menjadi kasus penyembunyian. Menurutmu, pembelaan seperti apa yang mungkin akan digunakan jika itu benar dan jika kasus ini benar-benar dibawa ke pengadilan? Benar, kan? Semua akan kembali pada bukti yang mereka tukis, semua kita boleh mengaitkannya dengan orang tertentu atau beberapa orang. Karena meski sesuatu terlihat, bahkan jika kamu pulang ke rumah suatu hari dan ada bukti kejahatan di rumahmu, ya kamu mungkin akan menjadi tersangka awal pada saat itu. Dan tentu saja jika ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di rumahmu atau seharusnya tidak pernah ada di rumahmu atau itu terlihat sangat buruk, kamu pasti butuh pengacara dan akan takut dengan kemungkinan yang terjadi di sini. Tapi jaksa penuntut harus membuktikan bahwa dia tahu tentang orang ini di mobilnya, bahwa dia memang menggunakan mobil itu, bahwa dia memiliki akses ke mobil itu, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki akses ke mobil itu. Atau bahwa orang lain yang memang memiliki akses ke orang itu atau mobil itu tidak memiliki akses pada saat kejahatan terjadi. Ada begitu banyak kepolisian di West New York, banyak hal yang bergerai, dan kamu harus memastikan seseorang dengan sangat-sangat hati-hati. Jika ingin membuktikan kasus tanpa keraguan masuk akal. Ya, benar sekali. Dan kamu tahu, aku tahu ada banyak spekulasi, banyak bukti tidak langsung. Dan dalam beberapa hal itu mengelilingi kasus ini, di mana menurutku banyak orang mencoba menghubungkan titik-titik dengan cara apapun yang mungkin. Tapi menurutmu, kenapa orang-orang begitu cepat berspekulasi bahwa dia membunuh Celeste, padahal kita belum tentu tahu itu? Kamu tahu, menurutku memang ada tanda-tandanya. Beberapa hal memang ada seperti foto mereka bersama dan mungkin beberapa lirik lagu. Menurutku itu jelas tidak adil digunakan untuk menyerang seseorang karena itu adalah bentuk ekspresi seni. Namun tampaknya memang banyak hal yang membuat orang penasaran. Dan intinya adalah kita sebagai publik, seperti kita tidak tahu pasti siapa lagi yang mungkin terlibat di sini. Polisi dan detektif sedang mengungkap berbagai hal dan memiliki akses ke informasi yang jelas tidak kita miliki. Jadi satu-satunya orang yang kita ketahui sebagai di anggota publik yang mengonsumsi media, satu-satunya orang yang kita tahu, kamu tahu, terhubung dengan gadis ini adalah dia. Bisa saja ada banyak orang lain yang terlibat. Bisa saja ada orang lain yang mengenalnya, yang punya motif untuk melakukan sesuatu yang membahayakan atau menyembunyikannya. Bisa sih ada banyak orang lain di luar sana atau bahkan hanya di orang asing yang sama sekali tidak kita kenal. Karena pejabat umum hanya mengenalnya, kamu tahu koaks ini sama seperti yang kadang-kadang kita kritik terhadap polisi. Seperti, oke, kamu adalah fangkaran persembahan yang kami lihat dalam kasus ini. Sekarang kita mungkin memaksakan potongan puzzle pada teori yang kita yakini benar daripada tetap berpikiran terbuka dan berpikir bahwa mungkin ada penjelasan lain di sini. Benar kan? Karena aku tahu kadang-kadang ketika orang berpikiran sempit, mereka hanya melihat apa yang ada di dalam terowongan itu dan mungkin tidak melihat apa yang ada di luar terowongan itu. Dan kemungkinan lain yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dan aku tahu itu. Pemilik rumah sewaan tempat David menginap menyewa detektif swasta. Bagaimana reaksimu? Apakah itu hal yang umum dalam kasus seperti ini? Menurutku tidak banyak hal yang normal di sini. Kamu tahu, aku rasa kasus ini memang tidak terlalu normal atau umum secara keseluruhan. Jadi ya aku memang berpikir bahwa semua yang terjadi di sini bisa dianggap cukup unik. Tapi sekali lagi kami tahu kadang-kadang ada orang yang seperti aku ingin benar-benar menjauh sendiri dari ini sepenuhnya. Aku akan bekerja sama sebisa mungkin dan aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantu. Mereka akan menyewa detektif atau penyelidik pribadi. Tidak pernah menjadi ide buruk untuk, kamu tahu, menyewa seseorang untuk mencoba menemukan hal-hal yang akan membuatmu tetap di luar permasalahan. Sudah lebih sebulan sejak jasad Celeste ditemukan.
Kapan menurutmu kita tahu apa yang terjadi padanya? Menurutmu, kapan keluarganya, orang-orang yang mencintainya, akhirnya akan mendapatkan jawaban yang selama ini mereka inginkan? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Sayangnya, menurutku ini akan memakan waktu. Segala sesuatu hal yang ingin dilakukan dengan baik memang memerlukan waktu. Ada banyak hal yang perlu dievaluasi di sini, terutama apa yang terjadi padanya. Dokter forensik harus melakukan banyak hal untuk menentukan apa yang terjadi, kapan, dan bagaimana. Semua pertanyaan itu belum terjawab dan mungkin tidak pernah terjawab. Mungkin ada situasi, maksudku, tanpa terlalu detail, tapi itu tergantung pada keadaan di mana tubuh itu berada dan sudah berapa lama. Maksudku, bisa saja ada pembusukan yang membuat sulit untuk menentukan beberapa hal. Dan tentu kesana aku berharap ada penyelidikan penuh terkait sidik jari dan DNA yang diambil dari kendaraan itu sendiri, bukan hanya dari tubuhnya. Secara psikiatri ada banyak analisis ilmiah yang perlu dilakukan, lalu hasil analisis itu harus diinterpretasikan oleh polisi, detektif, jaksa, dan lain-lain. Biar tidak ada yang mengadik salah. Jika salah, kini harus menarik pernyataanmu kembali. Kamu tahu, itu bisa dimanfaatkan pengacara pembela. Tentu saja, tentu saja. Dan kita lebih suka mengetahui dengan pasti daripada hanya, kamu tahu, hanya mendapatkan kehebohan media dan keadilan main hakim sendiri, hal-hal seperti itu. Kita ingin benar-benar tahu apa yang terjadi sebelum mengambil langkah berikutnya. Serena Townsend, terima kasih atas waktu dan wawasan Anda soal kasus ini. Saya sangat menghargainya. Terima kasih, seperti biasa. Hingga kini belum ada dakwaan pidana terhadap David, Anthony, Burke maupun David, dan tak ada yang didakwa atas kematian Celeste Rivas Hernandez. Untuk saat ini, kami akan terus memantau kasus ini dengan seksama seiring perkembangan lebih lanjut, tapi itu saja. Di episode ini, jangan lupa tonton episode lain di kanal YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner, and inilah Inside the Crime.